Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 7. Pintu kamar itu ternyata tidak diselarak dari dalam. Ketika pintu terbuka, terkejut Mahesa Amping dan Raden Wijaya melihat apa yang ada di depan matanya. Mereka berdua sudah mati, berkata Mahesa Amping melihat dua orang tergeletak di pembaringannya dalam keadaan tidak bergerak. Seluruh tubuhnya terlihat berwarna hijau. Racun ikan buntal, berkata Raden Wijaya sambil menunjuk dua buah duri kecil menancap di leher kedua orang yang terbaring tak bernyawa itu. Dari mana Raden mengetahui bahwa mereka terkena racun ikan buntal? Bertanya Mahesa Amping yang merasa heran. Raden Wijaya telah memastikan bahwa kedua orang itu terkena racun ikan buntal yang pernah didengarnya memang mempunyai daya racun yang amat kuat. Raden Wijaya mengeluarkan sebuah bubu bambu kecil dari balik pakaiannya. Dengan hati-hati mengeluarkan sebuah duri kecil dari dalam bubu bambu kecil itu. Sebuah duri yang sama yang telah menghabisi nyawa ibundaku, berkata Raden Wijaya sambil mencabut sebuah duri yang ada di leher salah satu mayat. Lamunan Raden Wijaya melayang jauh ke belakang, di suatu malam menjelang keberangkatannya bersama Mahesa Murti menuntut ilmu di Padepokan Bajraseta. Di ujung duri ikan buntal ini nyawa ibundamu berakhir. Bawalah bersamamu, sampai saat ini ayahmu belum dapat mengungkap di balik kematian ibundamu, berkata Lembutal kepada Raden Wijaya. Dimanapun Raden Wijaya berada, bubu bambu kecil itu selalu menyertainya. Hari ini pintu rahasia lorong teka-teki keluargaku mulai terkuak, aku akan terus menyusurinya, berkata Raden Wijaya sambil memasukkan kembali duri ikan buntalnya. Mahesa Amping yang pernah diceritakan mengenai hal itu oleh Raden Wijaya memahami apa yang dirasakan Raden Wijaya saat itu. Hanya mereka yang telah mempunyai kemampuan tinggi yang dapat melempar duri kecil itu tepat menembus sasaran, berkata Mahesa Amping. Akhirnya mereka segera menyelinap keluar dari kamar naas itu kembali ke kamarnya. Dan sang waktu perlahan terus menyusut perjalanan malam. Membungkus rahasia kegelapan sampai akhirnya datang sang pagi yang bening berwajah lugu menangkap kehangatan matahari yang bersinar di ujung tepi cakrawala. Diawali suara kokok ayam jantan yang saling bersahutan. Bandar Sebukit telah terbangun kembali dalam kehirup pikukan pagi di antara celoteh para buruh angkut barang yang mengais rejeki mengangkat barang di atas bahunya satu persatu. Terlihat Mahesa Amping dan kawan-kawannya tengah memasuki sebuah kedai yang sudah buka di pagi itu menjual makanan dan minuman hangat untuk sarapan pagi. Ketika mereka masuk, sudah ada beberapa orang pengunjung. Mereka pun mencari tempat yang kosong. Dengan perlahan, agar tidak didengar orang lain, Raden Wijaya menceritakan kejadian semalam kepada Lawe dan Argalanang termasuk teka-teki rahasia keluarganya. Apakah ayahmu pernah bercerita tentang orang yang bernama Bagus Kemuning? Bertanya Lawe kepada Raden Wijaya. Belum, berkata Raden Wijaya datar sambil menggelengkan kepalanya. Kita harus mencari tahu banyak hal tentang orang itu, berkata Argalanang. Demikianlah, mereka akhirnya sepakat untuk menunda keberangkatan mereka di pagi itu. Mereka sepakat untuk menyelidiki siapa sebenarnya pemilik nama Bagus Kemuning itu. Akhirnya, dengan hati-hati mereka bertanya dengan orang-orang di sekitar Bandar Sebukit dan kota Sriwijaya. Ternyata mereka mendapatkannya dengan mudah. Hampir semua orang di kota Sriwijaya itu mengenal Bagus Kemuning sebagai orang yang sangat disegani dan berpengaruh di bumi Sriwijaya. Matahari sudah naik ke puncaknya. Seorang tukang buah duku terlihat tengah berteduh di bawah sebuah pohon ambon yang rindang di depan pagar rumah Bagus Kemuning. Rancak nian rejekimu wahai tukang buah, berkata seorang yang berpakaian sederhana keluar dari regol rumah Bagus Kemuning menghampiri tukang buah yang tengah berteduh. Nampaknya seorang pelayan di rumah itu. Seharian ini belum ada kutemui seorang pun pembeli, apanya yang rancak, berkata tukang buah itu yang ternyata Argalanang yang tengah menyamar. Buahmu kubeli semuanya, berkata orang itu. Apakah aku tidak salah dengar? Biasanya orang membeli segantal dua gantal, berkata Argalanang. Tuanku telah kedatangan banyak tamu, tolong antar sekalian ke dalam, berkata orang itu. Argalanang berjalan mengikuti pelayan itu masuk ke rumah Bagus Kemuning. Di atas pendapa dilihat banyak orang tengah berbincang-bincang. Dari pakaiannya, Argalanang dapat mencirikan setiap orang yang ada di atas pendapa itu. Seorang berpakaian adat Melayu pastilah tuan rumah yang bernama Bagus Kemuning.
Sementara yang lainnya berpakaian sebagaimana para pembesar dari tanah Sunda. Ternyata orang-orang dari tanah Pasundan yang bertamu, berkata Argalanang dalam hati setelah sekilas menyapu dengan pandangannya orang-orang yang ada di atas pendapa. Tamu tuanmu orang-orang Pasundan, Argalanang berkata sambil menuang dukunya ke bakul yang disediakan sebagai tempat buah dukunya. Bukan orang Pasundan sembarangan, tapi raja dari tanah Sunda, berkata pelayan itu sepertinya membanggakan dirinya telah kedatangan tamu seorang raja meski sebenarnya bukan tamunya, tapi tamu tuannya. Seorang raja dari tanah Sunda, berkata Argalanang merasa gembira menemukan warta baru. Tapi di hadapan pelayan itu Argalanang pura-pura terkejut. Yang benar Raja Songgalah yang terkenal bernama Raja Raga Suci, berkata pelayan itu yang masih membanggakan dirinya. Apakah tuanmu itu masih kerabat dengan Raja Raga Suci? Bertanya kembali Argalanang. Raja itu masih kemenakan tuanku, berkata pelayan itu. Betapa membanggakannya dapat langsung melayani seorang raja, berkata Argalanang mengompori pelayan itu yang ia tahu tengah merasa bangga. Hari ini harusnya kamu juga berbangga hati, buahmu dinikmati langsung oleh seorang raja, berkata pelayan itu. Betul-betul-betul, di rumah aku akan bercerita kepada ninik mamaku, bahwa buah duku kebunku dinikmati oleh seorang raja, berkata Argalanang. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis rejeki kumpul, berkata Argalanang ketika menerima pembayaran dari pelayan itu. Terlihat Argalanang dengan langkah gembira layaknya seorang pedagang tulen yang tengah mujur besar berjalan keluar dari regol pintu rumah Bagus Kemuning. Senja telah turun menaungi bandar Sebukit. Cahaya matahari yang bening dan sejuk terbawa arus air Sungai Musi yang beriak ditiup angin segar. Terlihat 4 orang pemuda duduk di atas dermaga yang sepi. Racun ikan buntal, Bagus Kemuning dan Raga Suci mempunyai benang ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kematian Ibunda Raden, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Tetapi benang itu masih jauh untuk diurai, berkata Raden Wijaya, sebaik-baik menyembunyikan bangkai, pasti tercium juga, berkata Lawe membesarkan harapan Raden Wijaya. Seandainya aku dapat mengejar orang di atas atap rumah penginapan itu, rahasia ini tentunya sudah dapat terkuak, berkata Mahesa Amping yang menyesali dirinya yang tidak langsung menangkap orang yang telah membunuh kedua orang di kamar penginapan. Siapapun pemilik racun ikan buntal, adalah kunci teka-teki keluargaku, berkata Raden Wijaya lirih sepertinya bicara kepada dirinya sendiri. Apakah Bagus Kemuning dapat bertanggung jawab atas kematian 2 orang kepercayaannya, berkata Argalanang. Kita belum mendapatkan bukti yang kuat, berkata Mahesa Amping. Kita harus membayangi terus Bagus Kemuning, berkata Lawe. Besok mereka akan ke Tanah Melayu, berkata Argalanang. Kapan kita berangkat ke Tanah Melayu, bertanya Argalanang meminta pendapat. Kupikir sebaiknya kita juga berangkat besok, berkata Raden Wijaya memastikan. Akhirnya disepakati berangkat ke Tanah Melayu keesokan harinya. Pagi itu kabut masih membujur seperti kapas-kapas di sepanjang Sungai Musi. Sebuah jung terlihat bergerak menjauhi dermaga dalam keremangan kabut pagi. Pagi berkabut, sebuah tanda hari akan cerah, berkata Argalanang di atas jung yang telah semakin menjauh dari bandar Sebukit. Dan seiring berjalannya waktu, mereka telah tiba di Muara Musi. Pasar terapung sudah sepi, berkata Lawe ketika mereka melewati sebuah pasar terapung yang sudah tidak begitu ramai karena matahari pagi sudah semakin menaik ke atas cakrawala. Tapi kedai terapungnya masih ada, berkata Argalanang sambil mengayuh jungnya mendekati sebuah jukung yang menjual makanan dan minuman. Nasi kepaunya masih ada pacik, berkata Argalanang kepada seorang pemilik kedai terapung ketika jung mereka sudah merapat. Hari ini pengunjung tidak begitu ramai, nasi kepauku masih tersisa banyak, berkata pemilik kedai terapung itu. Kami pesan 4 nasi kepau lengkap dengan kakap bumbu asem belimbing, berkata Argalanang. Dengan sigap pemilik kedai itu membungkus pesanan nasi kepau lengkap dan langsung menggantungkannya di ujung galar bambu. Terima pesanannya anak muda, berkata pemilik kedai terapung itu sambil menyodorkan galar bambu tempat menggantung 4 bungkus nasi kepau dari atas jukungnya. Dengan lahap mereka menikmati hidangan di atas jung di bawah cahaya matahari pagi yang hangat. Setelah beristirahat sejenak mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Tanah Melayu. Jung mereka telah keluar dari Sungai Musi masuk dalam perairan laut Selat Malaka di bawah sinar matahari yang hangat.
Awan putih di langit biru yang cerah mengiringi jung mereka terbawa angin yang kadang bergoyang terguncang dihempas ombak. Ketika matahari mulai merangkak di bawah cakrawala, jung mereka sudah mulai mendekati tanah Melayu ditandai dengan warna air yang mulai menghijau sebagai tanda sebuah muara akan mereka temui. Kita memasuki perairan Batanghari, berkata Argalanang seperti sudah begitu kenal setiap dataran Pulau Perak ini. Bandar Melayu adalah pintu kedua selain Bandar Sebukit untuk barang perdagangan antar bangsa. Disinilah beberapa pedagang asing membawa berbagai hasil hutan dan rempah-rempah. Para pedagang asing tidak perlu lagi berlayar jauh sampai Nusa Jawa atau Tanah Maluku karena sudah diambil alih oleh para pedagang Melayu. Hal ini sudah berlangsung lama sejak masa emas Kerajaan Sriwijaya. Itulah sebabnya, kehadiran Jung Singasari merupakan sebuah saingan yang besar yang akan memutus rantai perdagangan mereka. Tapi pemikiran para saudagar Melayu yang sebagian besar adalah para bangsawan tanah Melayu ini tidak sejalan dengan rajanya yang berprinsip kepada kebebasan dan kedamaian umat. Persaingan itu tumbuh sebagai tantangan agar kita dapat berbuat lebih arif lagi, berkata Baginda Raja kepada beberapa bangsawan yang ingin mempengaruhinya untuk memerangi Singasari. Itulah sebabnya, para bangsawan telah mengambil jalan sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Bagus Kemuning yang diam-diam memerintahkan para prajurit Melayu menyergap Jung Singasari di Selat Sunda beberapa hari yang lalu. Kehadiran Raja Ragasuci yang akan mengikuti sayembara memperebutkan salah seorang putri raja, telah membangkitkan semangat Bagus Kemuning. Ragasuci harus memenangkan sayembara ini, berkata Bagus Kemuning dalam hatinya berharap bahwa kelak lewat Ragasuci pandangan Baginda Raja dapat berubah. Sementara itu di Bandar Melayu beberapa petugas sandi Singasari telah merapatkan jungnya di dermaga. Hari itu sebuah lembaran baru dari sejarah besar pun telah mulai dipergelarkan. Aku baru mengerti mengapa para pedagang Melayu tidak menyukai kehadiran Jung Singasari, berkata Raden Wijaya ketika menginjakkan kaki pertamanya di tanah Melayu. Melihat beberapa jung asing merapat di Bandar Melayu. Aku pun baru menangkap pemikiran Sri Maharaja Singasari tentang sebuah kerajaan laut, berkata Mahesa Amping. Sebuah pemikiran yang baru, berkata Lawe. Raja di darat dan raja di lautan, itulah raja sejati, berkata Raden Wijaya. Kita telah memulainya di hari ini, berkata Mahesa Amping. Punya kebakul yang disediakan sebagai tempat buah dukunya. Aku tidak paham perkataan kalian, yang kupahami bahwa perutku sudah berteriak kriuk-kriuk, berkata Argalanang yang disambut tawa oleh semua kawannya. Ternyata yang ada di pikiran orang pantai pasir seputih tidak jauh dari perut, berkata Lawe yang disambut tawa lebih keras lagi. Justru dari perutlah keluar hal-hal besar, berkata Argalanang tidak menerima dikatakan hanya paham sekitar perut. Kamu benar, dari perut sering keluar hal-hal besar terutama lewat jalan belakang, berkata Lawe yang disambut kembali dengan tawa. Mari kita cari kedai yang terbaik di Bandar Melayu ini, berkata Raden Wijaya yang berusaha menengahi terutama melihat wajah Argalanang yang nampak bersungut-sungut cemberut. Sebagaimana bandar besar lainnya, Bandar Melayu adalah sebuah persinggahan para pedagang dari berbagai suku bangsa yang sepertinya tidak pernah sepi sepanjang hari, di siang hari maupun di malam hari. Kerlap-kerlip lampu terlihat di perkampungan yang tumbuh ramai di sepanjang bandar serta cahaya oncor yang diletakkan di setiap persimpangan jalan menandai kehidupan malam di Bandar Melayu yang sepertinya tidak pernah tidur. Beberapa buruh nampak masih sibuk mengangkut barang memuat sebuah jung besar milik pedagang dari Gujarat, mungkin besok pagi akan berangkat berlayar. Sebuah kedai yang juga menyediakan jasa penginapan masih terlihat ramai. Disitulah 4 pemuda petugas sandi dari Singasari beristirahat setelah menempuh perjalanannya. Siapapun yang akan mendukung majikanku, tidak usah membayar apapun di kedai ini, berkata seorang yang berwajah hitam legam sambil berdiri. Di dekatnya terlihat seorang pemuda yang duduk tenang seperti tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang kepercayaannya. Seketika itu juga hampir semua yang ada di kedai itu mengangkat tangannya sebagai arti ikut mendukung, kecuali 4 pemuda yang baru datang menunggu pesanannya. Melihat hanya 4 pemuda itu saja yang tidak mengangkat tangannya, orang berwajah hitam legam itu menghampiri ke 4 pemuda itu. Kenapa kalian tidak mengangkat tangan berkata orang itu sambil bertolak pinggang. Tercium aroma arak dari mulutnya. Ternyata orang ini telah banyak menenggak arak dan menjadi mabuk berat. Kami tidak mendukung siapapun, berkata Lawe mewakili kawan-kawannya.
Kalian harus mendukung, orang itu berteriak keras. Kami belum mengenal majikanmu, bagaimana kami harus mendukung, berkata Lawe yang sudah terlihat tidak sabaran. Ternyata kalian orang baru di sini. Pasang telinga kalian, majikanku adalah putra Datuk Belang yang dihormati dari Sungai Kampar, berkata orang itu. Siapapun majikanmu, kami tidak mendukung siapapun, berkata Lawe yang sudah semakin panas hatinya. Bila kalian tidak mendukung, artinya kalian telah meremehkan majikanku, berkata orang itu sambil membelalakan biji matanya begitu menyeramkan. Bila kami tidak mendukung, kamu mau apa berkata Lawe sambil berdiri tidak gentar. Kamu memang perlu diberi pelajaran, berkata orang itu sambil melayangkan sebuah tamparan ke arah wajah Lawe. Ternyata orang itu belum mengenal Lawe. Dikiranya Lawe hanya seorang anak kemarin sore yang dapat digertak hanya dengan sebuah tamparan. Lawe tidak segera bergerak, menunggu sampai tamparan itu meluncur mendekatinya. Maka ketika telapak tangan itu sudah hampir mengenai wajahnya, dengan titis Lawe memiringkan sedikit kepalanya. Akibatnya sangat fatal sekali, orang itu terhuyung ke samping menabrak tiang utama bangunan. Brak! Untungnya kayu itu terbuat dari bahan kayu besi yang kokoh. Akibatnya justru kepala orang itu yang seperti pening terhantam tiang kayu itu. Terkesima semua orang di kedai itu melihat hanya dalam satu gerakan ringan orang itu sudah terlempar terpelanting menabrak tiang kayu. Bangkitlah bila kamu masih mampu berdiri. Dan pasang telingamu lebar-lebar. Aku putra Raja Belang yang terkenal dan paling ditakuti dari Pulau Madura. Lawe rupanya hanya ingin mengambul dengan mengatakan dirinya putra Raja Belang dari Pulau Madura. Lawe sendiri tidak mengerti bahwa Belang di tanah Melayu diartikan sebagai harimau. Maafkan anak buahku yang terlalu banyak minum arak, berkata seorang pemuda yang tiba-tiba saja sudah berdiri di dekat Lawe. Terkesiap sejenak Lawe memandang mata anak muda yang begitu tajam. Juga raut wajah dari pemuda itu memang terlihat asing tidak seperti wajah orang pada umumnya yang punya lekukan di antara hidung dan bibir atas. Sementara anak muda ini sepertinya tidak punya anakan di bawah hidungnya. Anak muda itu ternyata dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Lawe, maka dengan tersenyum ramah anak muda itu menjura memberi hormat. Terima kasih telah memberi sedikit pelajaran kepada anak buahku, berkata anak muda itu yang terus melangkah mendekati anak buahnya yang masih duduk bersandar tiang kayu. Anak muda itu terlihat memapah anak buahnya kembali ke tempat duduknya semula. Suasana kedai pun kembali seperti sedia kala. Mahisa Amping, Lawe, Raden Wijaya dan Argalanang terlihat menikmati hidangan yang disediakan. Lepas malam baru mereka naik ke panggung tempat penginapan yang telah disediakan untuk beristirahat. Tidak ada kejadian di malam itu, meski begitu mereka tetap berjaga-jaga secara bergantian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi setelah kejadian di kedai yang sedikit menghebohkan, dan malam pun berlalu menyelimuti segenap kegelisahan dan keletihan di hari-hari yang melelahkan ketika kantuk membius segenap indera, segenap rasa, segenap jiwa dalam kegelapan mimpi. Hingga akhirnya pagi pun datang menjelang membangunkan jiwa, rasa dan indera yang ditandai dengan keremangan warna pagi. Sentuhan dingin semilir angin pagi dan terdengarnya sayup-sayu suara kokok ayam jantan saling bersahutan dari tempat yang amat jauh. Bandar Melayu sudah terbangun, cahaya oncor di perempatan jalan sudah meredup. Terlihat perempuan penjual jajanan pagi tengah melayani beberapa buruh yang belum sempat mandi mengisi perutnya untuk dapat siap bekerja kembali. Dan warna keremangan pagi pun perlahan tersapu sinar matahari dalam semburat cahaya kuning sejuk menyinari panggung alam dalam kebenderangannya. Mahisa Amping, Lawe, Raden Wijaya dan Argalanang terlihat telah bersiap-siap untuk berangkat ke kota Raja Melayu, melaksanakan tugas mereka sebagai delik sandi di Tanah Melayu. Jarak kota Raja dan Bandar Melayu memang tidak begitu jauh, hanya terhalang hutan kecil dan beberapa padukuhan. Dan sudah ada jalan pedati yang biasa dilalui para pedagang untuk mencapainya. Tadi malam, di kedai kamu katakan dirimu sebagai putra Raja Belang. Apakah benar demikian? Bertanya Argalanang kepada Lawe ketika mereka sudah beberapa langkah meninggalkan Bandar Melayu. Aku hanya sedikit membual, berkata Lawe sambil tersenyum. Di sepanjang tanah perak ini orang mengartikan Belang sebagai harimau, berkata Argalanang menjelaskan. Kalau ku tahu dari dulu mungkin aku tidak mengatakan sebagai putra Raja Belang, berkata Lawe.
Selama ini kupikir cerita tentang manusia harimau itu cuma sebuah dongeng, ternyata aku melihatnya langsung tadi malam di kedai di dalam diri anak muda itu, berkata Argalanang. Dari mana kamu yakin bahwa anak muda itu sebagai manusia harimau? Bertanya Lawe penasaran. Kulihat sendiri anak muda itu tidak punya anakan di bawah hidungnya, berkata Argalanang. Aku pun melihatnya, berkata Lawe sambil mengingat kembali kejanggalan pada diri anak muda yang ditemuinya semalam. Itulah yang membedakan kita dengan mereka sebagaimana yang diceritakan oleh orang-orang tua di kampungku, berkata Argalanang. Apa yang diceritakan oleh orang-orang tua di kampungmu mengenai manusia harimau? Bertanya Lawe yang menjadi tertarik mengenai manusia harimau. Manusia harimau adalah sebuah ilmu keturunan yang tidak dapat dilepaskan. Ketika lahir mereka berwujud sempurna sebagaimana kita. Tapi ketika ilmu keturunannya telah larut diwarisi, langsung pewaris ilmu itu akan berubah tidak lagi mempunyai anakan di bawah hidungnya, berkata Argalanang diam sejenak. Dan dapat berwujud sebagai harimau sungguhan ketika marah, berkata Argalanang melanjutkan ceritanya. Sebuah ilmu warisan yang aneh, berkata Raden Wijaya yang ikut tertarik dengan cerita Argalanang. Semoga saja harimau itu bukan orang-orang yang sedang menunggu kita, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk ke depan jalan. Ternyata jauh di depan mereka terlihat dua orang telah menunggu. Semakin dekat semakin jelas, ternyata anak muda dan anak buahnya yang semalam telah membuat sedikit keributan di kedai. Aku sengaja menunggu kalian, terutama kepada putra Raja Belang, berkata anak muda itu setelah mereka bertemu. Maaf, semalam aku cuma sedikit membual, berkata Lawe ingin menjelaskan. Aku menunggu sudah cukup lama, apakah putra Raja Belang tidak punya keberanian, berkata anak muda itu. Tapi, berkata Lawe. Tidak jauh dari sini ada sebuah bulakan, kutunggu kamu di situ, berkata anak muda itu sepertinya tidak ingin mendengar penjelasan Lawe langsung berjalan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kita ikuti apa maunya, berkata Mahesa Amping kepada Lawe yang masih belum tahu apa yang harus dilakukannya. Mereka mengikuti kemana anak muda itu berjalan. Yang ternyata ke sebuah bulakan yang cukup luas. Karena kamu sudah mengaku sebagai putra Raja Belang, aku menantangmu, berkata anak muda itu sambil bertolak pinggang. Lawe bukan anak muda yang banyak mengalah. Maka ia pun menerima tantangan itu. Putra Raja Belang, berkata Lawe. Hati-hatilah, berkata Mahesa Amping melepas Lawe yang telah mempersiapkan dirinya menerima tantangan anak muda itu. Kukira kamu akan lari bersembunyi, berkata anak muda itu. Aku tidak pernah lari untuk sebuah tantangan, berkata Lawe dengan sikap penuh percaya diri. Terima seranganku, berkata anak muda itu sambil melompat menerkam seperti harimau hutan menerkam buruannya. Lawe memang telah siap, mendapatkan serangan yang dahsyat itu ia pun segera melompat ke samping sambil membalas serangan dengan luncuran tendangan seperti elang menerkam sasarannya ke arah pinggang lawan. Demikianlah, awal pertempuran menjadi semakin seru. Masing-masing telah meningkatkan tataran ilmunya. Mahesa Amping yang mengetahui sampai di mana tataran ilmu Lawe menjadi gelisah melihat bahwa anak muda itu sepertinya dapat mengimbangi ilmu Lawe. Tenaga anak muda itu memang luar biasa. Angin pukulannya dapat dirasakan oleh Lawe seperti pukulan yang dilambari tenaga yang besar. Tapi Lawe adalah seorang murid dari Padepokan Bajra Seta Pilihan, dengan lincah menghindar dari setiap serangan dan menghentak balas menyerang dengan tidak kalah dahsyatnya. Luar biasa pertempuran itu, semak-semak belukar seperti habis terkikis menjadi rata dengan tanah dan debu beterbangan mengepul menutupi tubuh-tubuh mereka. Anak muda itu telah meningkatkan tataran ilmu puncaknya, angin pukulannya membawa hawa panas mengepung bertubi-tubi ke arah Lawe. Terperanjat Lawe mendapatkan hawa pukulan yang membara itu. Ia pun telah melambari dirinya dengan kekebalan wadaknya, tapi hawa panas itu terus meningkat. Butir-butir keringat telah membasahi wajah dan tubuh Lawe. Tapi semangatnya tidak pernah susut melompat terbang dan terjun menerkam lawan seperti seekor raja elang tidak kalah dahsyatnya. Tapi anak muda itu masih terus meningkatkan tataran ilmunya, hawa panas telah mengepung diri Lawe. Argalanang terpesona melihat pertempuran yang begitu dahsyat itu. Dalam penglihatannya tidak lagi dapat menentukan siapakah yang lebih kuat di antara keduanya.
Tidak seperti Argalanang yang terpesona melihat pertempuran itu, Raden Wijaya menjadi gelisah melihat Lawe yang semakin lama lebih banyak mengelak dan menghindar karena anak muda itu gerakannya menjadi semakin cepat dengan pukulannya yang membawa hawa panas menyerang bertubi-tubi seperti ombak tidak pernah berhenti. Sementara itu Mahesa Amping bukan cuma gelisah melihat pertempuran itu. Dengan panggraita dan pendengaran yang peka dirinya telah merasakan kehadiran seseorang di sekitar mereka. Cukup tiba-tiba saja terdengar suara keras yang dilambari tenaga dalam yang tinggi. Anak muda itu terlihat melompat keluar dari pertempuran. Lawe terlihat menarik napas lega terlepas dari serangan yang tiba-tiba saja berhenti. Anak muda itu bukan orang yang kita cari, berkata seseorang yang tiba-tiba saja muncul di antara mereka. Melihat dari rambut yang sudah penuh berwarna putih menandakan orang itu sudah berumur setengah abad lebih. Tapi perawakan tubuhnya masih tetap kekar. Terima kasih telah bersedia melayani anakku, berkata orang tua itu sambil menjura hormat kepada Lawe. Ternyata kami berhadapan dengan anak-anak muda yang mumpuni, berkata orang tua itu sambil memandang Mahesa Amping dengan penuh kagum. Di antara 4 orang anak muda ini, hanya Mahesa Amping yang tidak tergetar oleh lemparan suaranya yang telah dilambari tenaga cukup kuat. Siapakah gerangan orang tua mungkin dapat sudi memperkenalkan diri, berkata Mahesa Amping penuh hormat. Ternyata kalian adalah anak-anak muda yang berperilaku santun, kami jadi malu telah memulai sebuah keributan, berkata orang tua itu. Perkenalkan namaku Datuk Belang, ini anakku bernama Pranjaya, berkata kembali orang tua itu memperkenalkan dirinya. Mahesa Amping mewakili kawan-kawannya ikut memperkenalkan diri mereka. Mari kita cari tempat teduh, agar suasana hati kita menjadi lebih teduh lagi, berkata orang tua yang memperkenalkan dirinya bernama Datuk Belang itu mengajak mereka mencari tempat teduh. Sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi, telah membuat sebuah keributan yang tidak berarti ini, berkata Datuk Belang ketika mereka sudah berada di sebuah kerimbunan pohon yang banyak di sekitar bulakan itu. Kami mempunyai seorang musuh besar yang tidak kami ketahui tentang sosoknya maupun keberadaannya. Orang itu dikenal memakai julukan sebagai Raja Belang, berkata Datuk Belang memulai sebuah cerita. Datuk Belang pun bercerita dari awal, bermula ketika ia pergi merantau dalam waktu yang cukup lama ketika masih muda dan berguru dengan seorang sakti di daerah Sungai Kampar. Karena tugas dan kesibukannya, lama ia berpisah dengan gurunya. Ada sebuah kabar dari tempatnya bertugas bahwa gurunya telah mengangkat seorang murid selain dirinya. Hingga pada suatu hari, ada sebuah kerinduan dirinya untuk mengunjungi gurunya itu di Sungai Kampar. Terkejutlah dirinya ketika sampai di pondok tempat gurunya berada. Ditemuinya keberadaan gurunya yang sudah tidak bernyawa lagi. Guruku telah diracun dengan sebuah racun yang amat kuat. Racun ikan buntal, berkata Datuk Belang. Racun ikan buntal, berkata Raden Wijaya dan Mahesa Amping berbarengan. Kalian mengetahui tentang racun itu, berbalik tanya Datuk Belang. Maaf kami telah memutus cerita Datuk, lanjutkanlah ceritanya, nanti berganti kami akan bercerita tentang racun ikan buntal itu, berkata Raden Wijaya. Datuk Belang pun melanjutkan ceritanya, bahwa ternyata gurunya masih sempat membuat sebuah pesan, menulis sebuah surat untuk dirinya yang isinya memohon untuk membalas sakit hatinya kepada murid durhaka itu yang bukan saja telah mencelakakannya, tapi juga telah membawa lari sebuah kitab rahasia tentang racun ikan buntal serta sebuah keris pusaka. Keris itu bernama Siginjai, sebuah keris yang sangat kuat syarat dengan racun yang ampuh, berkata Datuk Belang sepertinya telah menyelesaikan ceritanya. Secara pribadi, aku mohon maaf telah sembarangan menyebut diri sebagai putra Raja Belang, berkata Lawe yang telah mengerti duduk persoalannya. Akulah yang harusnya minta maaf, telah menantangmu, berkata Pranjaya yang ternyata seorang anak muda yang sangat santun. Apakah Datuk telah menguasai ilmu dari kitab racun ikan buntal itu? Bertanya Mahesa Amping. Guruku sendiri mewanti-wanti agar tidak menggunakannya bila terpaksa sekali, yang kukhawatirkan orang itu akan menggunakannya untuk sebuah kejahatan, berkata Datuk Belang. Raden Wijaya sesuai janjinya ikut bercerita sedikit mengenai ibundanya serta kedua orang yang naas di kamar penginapan di Bandar Sebukit. Sepertinya musuh kita orang yang sama, berkata Datuk Belang setelah mendengar cerita dari Raden Wijaya. Dan kita berjodoh bertemu di tempat ini, berkata Mahesa Amping. Aku pun senang berkenalan dengan kalian, berkata Datuk Belang.
Akhirnya, mereka yang punya satu tujuan ke kota raja telah sepakat untuk berjalan bersama. Bila kalian tidak keberatan, singgahlah di rumah kami di kota raja, berkata Pranjaya. Bukankah kalian dari Sungai Kampar? Bertanya Argalanang. Ia mendekati sebuah jukung yang menjual makanan dan minuman. Yang dimaksud anakku adalah rumah Ninik Mamak kami di kota raja, berkata Datuk Belang menjelaskan. Akhirnya setelah tidak begitu lama berjalan kaki, mereka telah sampai di kota raja. Ada 3 pintu gerbang kota raja. Pintu gerbang yang menghadap ke timur, barat dan gerbang satu lagi menghadap ke arah pantai. Mereka masuk ke kota raja lewat pintu gerbang yang menghadap arah timur. Ramai nian suasana kota raja Melayu di siang hari. Banyak pedati memuat berbagai barang dagangan. 1-2 juga terlihat kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Di dalamnya duduk seorang putri bangsawan terlihat di balik tirai jendela yang kadang terjurai mengintip wajah putri Melayu yang jelita. Sementara itu yang berjalan kaki juga lebih banyak lagi, berjalan menuju pasar yang ada di tengah kota raja. Beberapa orang juga terlihat baru pulang membawa beberapa barang belanjaannya pulang menuju rumahnya. Itulah Istana Elok, berkata Datuk Belang ketika mereka berjalan melewati Istana Raja. Istana itu memang sudah elok, makanya disebut sebagai Istana Elok, berkata kembali Datuk Belang menjelaskan. Jadi istana itu bernama Istana Elok, berkata Lawe. Istana kerajaan Melayu memang sangat megah berdiri dibatasi dinding. Di pojok kanan dinding berdiri menara panggung yang tinggi menghadap pantai. Dari tempat itu akan terlihat Jung yang datang dan pergi melewati Selat Malaka. Di dalam istana sendiri ada 5 buah rumah panggung yang besar. Panggung rumah Banjar istana terletak di tengah tempat raja menerima tamu dan para pejabatnya. Di alun-alun yang terletak di depan istana telah dibangun 2 buah panggung. 1 panggung diperuntukkan untuk peserta sayembara yang akan bertanding. Sementara 1 panggung lagi untuk para undangan tamu kehormatan dan raja yang dapat menyaksikan pertandingan dengan jelas. Pihak kerajaan telah benar-benar mempersiapkan sayembara. Masih 3 hari lagi panggung sudah berdiri, berkata Argalanang memandang panggung tempat pertandingan yang tinggi hingga siapapun berdiri di tempat jauh akan dapat ikut menyaksikan dengan jelas. Mengapa Raden tidak ikut mendaftar mewakili bangsawan Singasari? Bertanya Datuk Belang kepada Raden Wijaya. Aku masih merasa belum pantas berdiri di panggung itu, apalagi bila berhadapan dengan jurus pukulan harimau yang sudah kusaksikan kedahsyatannya, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum. Raden hanya pandai merendahkan diri, berkata Datuk Belang. Ia mendekati sebuah jukung yang menjual makanan dan minuman. Tidak terasa mereka sudah jauh meninggalkan istana. Hingga akhirnya sampai juga di rumah panggung tempat Ninik Mamak Datuk Belang pernah tinggal. Selamat datang, lama kiranya Datuk tidak berkunjung di panggung ini, berkata seorang yang sudah seumuran dengan Datuk Belang menyambut kedatangan mereka. Tidak lama berselang hidangan pun datang. Mahesa Amping, Raden Wijaya, Lawi dan Argalanang sepertinya begitu cepat akrab, baik kepada Datuk Belang yang ramah, juga kepada Pranjaya yang mudah bergaul. Mereka pun menikmati hidangan sebagaimana kerabat dekat yang sudah lama tidak berjumpa. Ada saja yang dapat mereka bicarakan. Asam di gunung, ikan di laut, bersatu di belanga, berkala Lawe. Orang Jawa Dwipa dan Suwarna Dwipa dapat bersatu dalam sebuah perjamuan makan, berkata Argalanang yang disambut tawa oleh semua yang hadir di perjamuan makan siang itu. Dan hari pun telah beranjak menggeser sang matahari turun dari puncaknya. Setelah beristirahat cukup lama, Datuk Belang mengajak putranya juga para tamunya turun ke pantai yang dikatakannya sebagai sanggar terbuka. Siapa yang dapat menemani putraku berlatih, berkata Datuk Belang ketika mereka sudah sampai di tepi pantai. Langit pada saat itu banyak berawan, sehingga suasana pantai yang berpasir putih lembut itu menjadi teduh. Kenapa kalian menatapku? Berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dan Lawe yang tengah menatapnya sepertinya berharap Raden Wijayalah yang akan menemani Pranjaya berlatih. Aku hanya ingin melihat apakah bangsawan dari Singasari sudah pantas bertanding di atas panggung sayembara, berbisik Mahesa Amping yang memang tidak ingin didengar oleh Datuk Belang dan Pranjaya. Baiklah kalau itu yang kalian inginkan, berkata Raden Wijaya dengan nada perlahan. Matahari telah berdiri di ujung Teluk Cadas Panjang.
Dua orang pemuda kukuh tegak berdiri di atas pasir pantai yang putih dan lembut di bawah langit biru penuh awan putih seperti dua buah tongga hitam siap saling menatap sepertinya tengah mengukur tingkat tataran ilmunya masing-masing. Di luar arena, tidak jauh dari kedua pemuda yang siap berlatih tanding itu, Datuk Belang, Mahesa Amping, Lawi dan Argalanang duduk di atas pasir putih yang lembut, sepertinya tidak sabaran menyaksikan suguhan ayam jago, mereka saling beradu taji. Silahkan menyerang lebih dulu, berkata Raden Wijaya kepada Pranjaya memintanya untuk melakukan serangan awal. Bersiaplah, berkata Pranjaya sambil melakukan sebuah gerakan awal meluncur dengan sebuah tendangan. Raden Wijaya telah membaca bahwa serangan ini cuma sebuah gebrakan awal dan belum bersungguh-sungguh, maka perlahan telah bergeser ke samping. Ternyata perhitungan Raden Wijaya memang tepat, serangan Pranjaya ternyata memang bukan sampai di situ. Ketika serangannya telah dihindarkan dengan mudah oleh Raden Wijaya, dengan cepat meluncur serangan kedua lebih cepat datangnya berupa sebagai tendangan ke samping ke arah pinggang Raden Wijaya. Raden Wijaya yang sudah memperhitungkan serangan kedua cukup hanya bergeser ke samping, serangan pun telah luput kembali. Mendapatkan serangan keduanya telah luput kembali, Pranjaya langsung menyerang dengan sebuah terkaman mirip seekor harimau mengejar lawannya melompat sambil mengayunkan cengkeramannya ke arah wajah Raden Wijaya. Serangan itu dilakukan dengan begitu cepat. Raden Wijaya dengan tenang dan mata tidak berkedip sedikit pun telah mengelak kembali dengan sedikit merundukkan badannya ke bawah. Kali ini Raden Wijaya tidak sekedar mengelak, tapi balas menyerang dengan sebuah tendangan menusuk ke perut Pranjaya. Luar biasa serangan Raden Wijaya ini yang datangnya sepertinya begitu cepat dan tiba-tiba, terlihat Pranjaya melintirkan tubuhnya masih dalam keadaan melayang bergeser menghindar dan langsung menyerang kembali begitu tubuhnya telah menyentuh pasir pantai. Demikianlah latihan pertempuran itu menjadi semakin seru. Saling menyerang seperti harimau dan Raja Elang bertempur. Mahesa Amping telah melihat kelebihan Raden Wijaya dalam kecepatan gerak. Dan itu pun baru 1/5 dari kecepatan yang sesungguhnya. Terlihat Raden Wijaya seperti kapas yang ringan melayang ke sana kemari menghindari setiap serangan namun tiba-tiba saja menukik begitu cepat layaknya seekor burung sikatan menyambar Pranjaya yang langsung tergagap menghindar kadang terguling di atas pasir putih yang lembut. Butir-butir keringat telah membasahi wajah dan tubuh Pranjaya. Sementara itu Raden Wijaya masih nampak segar belum menampakkan kelelahannya. Datuk Belang juga telah melihat kelebihan Raden Wijaya dalam kecepatan geraknya. Ratusan jurus telah berlalu, beberapa pukulan kadang telak menghinggapi tubuh Pranjaya yang sudah nampak kotor ketika berguling menghindari serangan Raden Wijaya yang datang begitu cepat di luar perhitungannya. Cukup, napasku sudah hampir habis, berkata Pranjaya sambil melompat ke belakang. Benar-benar pertandingan yang hebat, berkata Argalanang sambil berdiri mengibaskan pakaiannya yang tidak terasa sudah banyak berpasir basah. Sebuah kecepatan gerak yang luar biasa, berkata Datuk Belang memuji kecepatan gerak Raden Wijaya. Diam-diam mengagumi sosok bangsawan dari Singasari ini yang dilihatnya mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Terima kasih telah membukakan mataku, ternyata kecepatan gerakku masih terlalu lambat, berkata Pranjaya kepada Raden Wijaya. 2 hari memang bukan waktu yang baik meningkatkan kemampuan, setidaknya hari ini telah berlatih dengan lawan yang berbeda aliran dapat memperkaya wawasan dan pengalaman, berkata Datuk Belang. Benar ayah, masih ada 2 hari yang panjang, berkata Pranjaya yang gembira dalam latihan tadi banyak sekali yang ia dapatkan. Aku siap untuk menjadi lawan berlatihmu, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum gembira melihat semangat Pranjaya yang begitu keras penuh semangat. Mereka pun akhirnya bersama telah kembali ke rumah panggung. Dan sang malam telah datang bersama bulan yang belum bulat penuh menyinari taman halaman rumah panggung yang dipenuhi rumput halus dan tanaman bunga yang terawat rapi. Beberapa anak muda tengah menikmati suasana malam di halaman itu. Ada beberapa lubang kelemahan yang dapat disempurnakan dari jurus pukulan harimau, bahkan akan menjadi lebih dahsyat lagi, berkata Mahesa Amping memberikan pandangannya sambil memberikan sebuah contoh gerakan. Pranjaya memperhatikan dengan penuh semangat dan langsung ikut memperagakannya. Luar biasa, seperti mengikuti alur air yang mengalir, berkata Pranjaya sambil terus mengulang-ulang jurus barunya hasil usulan dari Mahesa Amping. Demikianlah Pranjaya berlatih sampai jauh malam ditemani Mahesa Amping dan Raden Wijaya.
Sementara Lawi dan Argalanang sudah lebih dulu beristirahat tidur di bilik yang telah disediakan untuk mereka. Hari sudah jauh malam, besok kita teruskan latihan kita, berkata Raden Wijaya. Malam memang telah larut dalam keremangannya. Bulan yang masih belum bulat sempurna masih terus menghiasi langit gelap bertabur ribuan bintang menjaga bumi yang terkantuk lelah tertidur dalam irama nada tatak bunyi binatang malam. Ketika sang fajar telah datang, sang malam telah lari bersembunyi di balik bumi lainnya. Sayup-sayup terdengar suara ayam jantan berkokok jauh saling bersambut dan kian mendekat terdengar dari belakang rumah panggung. Setelah membersihkan dirinya di parit sungai kecil yang jernih, Mahesa Amping dan kawan-kawannya kembali naik ke panggung pendapa. Beberapa potong ubi rebus dan minuman hangat telah menanti mereka. Dari atas panggung pendapa terlihat beberapa monyet bersayap melompat dan meluncur dari satu pohon pinang ke pohon pinang lainnya yang banyak tumbuh di tanah Melayu. Sebuah peragaan alam yang sangat menakjubkan. Pagi itu, langit di atas pantai tanah Melayu begitu cerah. Terlihat dua sosok tubuh tengah mengadu diri saling menyerang dan menghindar. Dua sosok tubuh adalah Raden Wijaya dan Pranjaya yang tengah berlatih. Sementara tidak jauh dari dua pemuda itu terlihat Mahesa Amping, Lawi dan Argalanang tengah duduk menyaksikan latihan itu di atas pasir pantai yang kering. Serangan Pranjaya sudah lebih cepat dan sukar diduga, pertahanannya juga sudah semakin rapat, berkata Mahesa Amping menilai perubahan gerak Pranjaya yang semakin sempurna. Keluarkan seluruh kemampuanmu, berkata Raden Wijaya meminta Pranjaya untuk meningkatkan serangannya. Pranjaya pun telah mengungkapkan kekuatan di luar wadaknya, pukulannya menjadi begitu berisi dilambari kekuatan yang sangat berbahaya. Des! Pukulan Pranjaya menghantam telak di perut Raden Wijaya. Pranjaya tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dirinya seperti memukul sebuah kapas, tenaganya seperti hilang tertelan sebuah ruang kosong. Dilihatnya Raden Wijaya tersenyum memandangnya. Sebuah pukulan yang luar biasa, berkata Raden Wijaya sambil tersenyum dan kembali melanjutkan serangannya yang dapat dihindari oleh Pranjaya dan langsung menyerang balik. Ternyata diam-diam Raden Wijaya telah mengeluarkan ajian kekebalan tubuhnya. Aji rampas putung, berkata Mahesa Amping dalam hati mengagumi Raden Wijaya yang diam-diam telah menyempurnakan dirinya menguasai sebuah ilmu yang dapat meredam kekerasan dengan kelembutan. Seranganmu sudah jauh berbeda dengan yang kemarin, berkata Raden Wijaya kepada Pranjaya sambil menghindari serangan yang keras dan cepat bergulung-gulung seperti ombak yang tidak pernah putus. Tapi aku seperti bertempur dengan bayang-bayang, berkata Pranjaya yang telah basah seluruh tubuhnya dengan peluh. Simpan tenaga wadakmu, biarkan tenaga cadangan bekerja dengan sendirinya, berkata Raden Wijaya sambil menghindari setiap serangan Pranjaya. Akan aku lakukan, berkata Pranjaya mengerti apa yang dikatakan Raden Wijaya. Maka latihan pertandingan itu pun telah berlangsung lama, lebih lama dari hari kemarin. Tidak terasa matahari sudah semakin naik, membakar pasir pantai yang semakin surut permukaan lautnya. Deru ombak semakin jauh menjilati pantai dan tidak lagi setinggi pagi dan malam hari. Biarkan tenaga yang ada di dalam dirimu bekerja dengan sendirinya, seperti saat kita berlenggang, seperti saat mata ini berkedip. Dari situlah bermulanya pengenalan yang maha tak terbatas, berkata Mahesa Amping kepada Pranjaya dalam perjalanan mereka kembali ke rumah panggung. Terima kasih, aku sudah mulai merasakannya, berkata Pranjaya yang sudah dapat merasakan sesuatu yang baru dalam latihannya, menyimpan tenaga wadaknya menjadi tidak cepat terkuras habis. Seandainya aku mengenal kalian 3 bulan yang lalu, aku akan merasa lebih siap lagi menghadapi sayembara besok, berkata lagi Pranjaya. Tentunya aku sudah dapat jodoh seorang gadis jelita di tanah Melayu ini, berkata Lawi yang disambut tawa oleh kawan-kawannya. Ketika mereka telah sampai di rumah panggung, Datuk Belang sudah menunggu mereka di atas pendapa. Lama nian kalian baru kembali, kupikir kalian telah tertidur di atas pasir pantai, berkata Datu Belang menyambut kedatangan mereka. Ternyata di atas panggung pendapa, hidangan telah menanti pula. Maka terlihat mereka sangat menikmatinya, terutama memang sudah waktunya untuk makan siang. Terlebih lagi untuk Pranjaya dan Raden Wijaya yang dari pagi terus berlatih. Baginda Raja terkejut sekali manakala ku ceritakan tentang sebuah prahara di Selat Sunda, berkata Datuk Belang bercerita tentang pertemuannya dengan Baginda Raja Melayu.
Sebagai seorang bangsawan Melayu yang bertugas di Sungai Kampar, Datuk Belang merasa prihatin dengan kejadian di Selat Sunda. Itulah sebabnya ia melaporkan kejadian itu. Baginda Raja merasa prihatin, prahara di Selat Sunda itu akan mengganggu kebijakannya selama ini yang menginginkan kedamaian dan persahabatan bersama kepada kerajaan manapun, terutama kerajaan Nusa Jawa, berkata Datuk Belang menyampaikan arah kebijakan Baginda Raja Melayu sebenarnya. Ternyata prahara di Selat Sunda di luar kendali Baginda Raja Melayu, berkata Raden Wijaya. Tugas kalian menyampaikan hal yang sebenarnya, berkata Datuk Belang. Kami akan menyampaikannya langsung kepada Pangeran Kertanegara, agar Singasari tidak terpancing melakukan tindakan yang salah, berkata Raden Wijaya. Pelaku yang bertanggung jawab atas prahara di Selat Sunda juga harus secepatnya diungkap, berkata Mahesa Amping. Untuk hal itu, Baginda Raja meminta diriku langsung menanganinya sebagai tugas rahasia, berkata Datuk Belang. Bagus Kemuning tidak berdiri sendiri, berkata Lawe hari yang dinantikan pun akhirnya tiba. Panggung di depan alun-alun Istana Melayu itu sudah melimpah ruah. Orang-orang yang datang dari berbagai penjuru kerajaan telah memenuhi setiap sisi, hingga tidak ada lagi tempat tersisa yang terdekat. Mereka berdiri berhimpit. Sementara itu di panggung khusus untuk raja dan para undangan istimewa juga telah terisi. Nampak Baginda Raja Melayu duduk di kursi paling depan bersama para bangsawan dan undangan dari negeri tetangga. Datuk Belang dan Pranjaya telah bergabung di panggung khusus itu sebagaimana juga Bagus Kemuning dan Raga Suci. Seorang kepercayaan raja telah berdiri di atas panggung tempat pertandingan sayembara. Dengan suara keras menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah pemberitahuan bahwa peserta kali ini hanya berjumlah 8 orang dari berbagai daerah dan kerajaan terdekat antara lain dari Kerajaan Tumasik, Kerajaan Pasai, Kerajaan Sunda dan 5 orang dari para bangsawan Melayu sendiri. Sesuai dengan titah Baginda Raja Melayu, sebagai penghormatan telah diputuskan bahwa perwakilan dari kerajaan terdekat itu akan dihadapkan oleh wakil dari Tanah Melayu. Artinya ada orang Melayu sendiri yang akan bertanding dengan orang dari Melayu sendiri. Pranjaya berhadapan dengan bangsanya sendiri, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping ketika mendengar hasil pengumuman dari orang kepercayaan raja. Semoga Pranjaya dapat mengatasinya, berkata Mahesa Amping. Matahari pagi telah bergeser sedikit dari ufuk timur. 2 orang telah berdiri di atas panggung. Seorang pangeran dari Pasai berhadapan dengan seorang bangsawan Melayu. Seorang penengah menyampaikan beberapa hal yang menyangkut tata cara pertandingan antara lain dilarang menggunakan senjata apapun. Ada 5 orang saksi juri yang akan menentukan siapa yang berhak dikatakan sebagai pemenang. Akhirnya di panggung telah berlangsung adu tanding yang sangat menegangkan. Pangeran dari Tanah Pasai terlihat mempunyai tenaga yang luar biasa. Beberapa pukulan dari lawannya sepertinya tidak mengguncangkan tubuhnya yang tegap penuh berotot. Sebaliknya pukulan pangeran dari Pasai itu seperti tenaga kerbau, sebuah pukulan telah bersarang di perut bangsawan Melayu itu yang mengakibatkan tubuhnya terhuyung beberapa langkah. Bangsawan dari Melayu itu nampak terguncang, dengan mengeraskan hati nampak kembali menyerang dengan berbagai pukulan dan tendangan. Pangeran dari Pasai itu ternyata juga begitu lihat mengelak dan balik menyerang. Pertandingan pun kembali menjadi begitu seru dan menegangkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hingga akhirnya kembali sebuah tendangan langsung menyambar bangsawan dari Melayu itu yang langsung terpelanting jatuh berguling di atas panggung kayu. Orang itu nampaknya tidak mampu bangkit kembali. Pangeran dari Tanah Pasai telah memenangkan pertandingan awal itu. Ada beberapa penonton yang bersorak. Tapi sebagian besar nampak menjadi kecewa, mungkin merasa orang sendiri yang diharapkan menjadi pemenang ternyata jatuh tidak mampu berdiri lagi. Kekecewaan mereka kian bertambah manakala seorang bangsawan dari Tanah Tumasik kembali merobohkan orang Melayu sendiri. Akhirnya kekecewaan mereka kembali terluka, ketika Raga Suci dari Tanah Pasundan berhasil mengalahkan lawannya seorang bangsawan dari Tanah Melayu. Siapapun pemenangnya, adalah jagoan kita, berkata seorang penonton asli Melayu ketika melihat pertandingan keempat antara Pranjaya dan orang Melayu sendiri. Pranjaya sudah di atas angin, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping menilai pertempuran Pranjaya dengan lawannya. Apa yang dikatakan Raden Wijaya memang tidak jauh meleset. Pranjaya memang sudah ada di atas angin.
Banyak sekali kesempatan yang dilepasnya. Ternyata Pranjaya tidak ingin menjatuhkan lawannya dengan cepat. Pranjaya memang tidak ingin membuat lawannya terhina. Nampak Pranjaya lebih banyak mengelak dengan sedikit menyerang agar terlepas dari setiap himpitan yang kira-kira dapat membahayakannya. Akhirnya Pranjaya tidak lagi memperpanjang pertempurannya. Sambil melompat ke samping menghindari sebuah tendangan lawan yang mengarah ke perutnya, Pranjaya dengan cepat langsung memberikan sebuah tendangan ke arah ke pinggang lawan. Tendangan Pranjaya tidak dapat dihindarkan lagi langsung menghantam pinggang lawan. Des! Lawan Pranjaya langsung terhuyung beberapa langkah terlempar jatuh terlentang. Pranjaya tidak memburunya, menunggu lawannya bangkit kembali. Terlihat lawannya telah bangkit kembali bersiap untuk melakukan serangannya. Diam-diam menyadari bahwa tataran ilmu Pranjaya memang ada di atasnya. Karena kebaikan hati Pranjaya tidak segera mengalahkannya. Pranjaya hanya banyak mengelak, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya. Mereka sama-sama tuan rumah, Pranjaya tidak ingin mengecewakannya, berkata Raden Wijaya. Pertempuran pun kembali berlanjut. Hanya Mahesa Amping dan Raden Wijaya sudah dapat menduga siapa yang akan memenangkan pertempuran itu. Hanya menunggu waktu, berkata Raden Wijaya berbisik kepada Mahesa Amping yang berdiri di sampingnya. Sementara itu matahari sudah tidak bersahabat lagi. Tapi keadaan itu tidak membuat para penonton surut, mereka dengan mata tak berkedip menanti siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Yang dinantikan pun akhirnya tiba. Sebuah pukulan nyaris menghantam kepala Pranjaya. Dengan tenang Pranjaya menunggu sampai pukulan itu mendekat. Dengan hanya sedikit bergeser pukulan itu telah dihindarinya, sementara lawannya seperti terhuyung terbawa tenaga pukulannya sendiri. Dan Pranjaya memang tidak melepaskan kesempatan itu, sebuah tamparan yang dilambari seperlima kekuatannya telah menghantam rahang lawannya. Sebuah tamparan bersarang telak di rahang wajah lawan Pranjaya. Plak! Lawan Pranjaya langsung terhuyung terpelanting tersungkur di lantai panggung dengan kepala pening gelap berkunang-kunang lama tidak mampu bangkit berdiri. Bersoraklah para penonton bagai guru di siang bolong yang terik itu. Pranjaya diputuskan telah memenangkan pertandingannya. Hidup Pranjaya, berteriak Argalanang di tengah gemuruh suara penonton. Seorang kepercayaan Baginda Raja terlihat masuk ke tengah panggung, memberikan beberapa keputusan di antaranya akan menunda pertandingan sampai besok untuk memberikan kesempatan para peserta untuk beristirahat. Besok dalam waktu dan tempat yang sama. Pertandingan akan digelar kembali, berkata orang kepercayaan Baginda Raja itu dari atas panggung. Satu persatu para penonton meninggalkan panggung pertandingan. Matahari telah bergeser sedikit dari puncaknya. Alun-alun Istana Melayu kembali nampak sepi bersama beberapa pohon pinang yang tumbuh mengitarinya. Besok baru diputuskan siapa lawan siapa, berkata Lawe ketika mereka bersama berjalan pulang ke rumah panggung. Besok, siapapun lawanmu nampaknya adalah lawan yang tangguh, berkata Mahesa Amping kepada Pranjaya. Selama didampingi pelatih tangguh, tidak akan pernah gentar, berkata Pranjaya sambil menepuk dua sahabatnya Raden Wijaya dan Mahesa Amping. Sementara itu orang-orang yang searah jalan sepertinya memperlambat jalannya mengiringi Pranjaya yang hari ini dengan tanpa sengaja telah menjadi pahlawan mereka, satu-satunya orang Melayu yang dapat dibanggakan dan diharapkan dapat memenangkan sayembara pertandingan. Tidak terasa rombongan iring-iringan itu menjadi terus bertambah memenuhi jalan. Hidup Pranjaya! Oh, berkata Lawe. Demikian sambil berjalan mereka mengelulukan jagoan mereka hingga sampai di rumah panggung tempat kediaman Pranjaya. Sampai ketemu besok, berkata orang-orang kepada Pranjaya yang membalas dengan senyum dan lambaian tangan. Matahari sore masih menyinari bumi dari atas langit yang bersih tanpa berawan. Di atas pendapa rumah panggung pembicaraan masih berkisar tentang pertandingan. Masing-masing peserta mempunyai kelebihan dan keistimewaan sendiri, berkata Mahesa Amping. Raga Suci mempunyai kekuatan dan kecepatan gerak yang tinggi, berkata Raden Wijaya. Sebagaimana Pranjaya, aku melihat para peserta masih menyembunyikan tataran ilmunya, berkata Datuk Belang ikut memberikan pandangannya. Besok mereka akan berjuang sekuat tenaga, menunjukkan dirinya yang sebenarnya, berkata Argalanang. Tataran ilmu seseorang bukan jaminan, tapi kecerdikan sering dilupakan sebagai kunci kemenangan, berkata Lawe.
Kamu benar, kita sering melupakannya, berkata Mahesa Amping membenarkan perkataan Lawe. Aku dan Mahesa Amping telah mempelajari beberapa jurus dari masing-masing peserta, menilai beberapa kelemahannya, berkata Raden Wijaya. Hari masih panjang, mari kita lihat sejauh mana Pranjaya dapat mengatasinya, berkata Argalanang tidak sabaran ingin melihat sejauh mana Pranjaya dapat menghadapi calon lawan-lawannya meski baru besok dapat diketahui setelah diundi tentunya. Demikianlah mereka turun ke halaman rumah panggung yang luas. Di atas rumput halus dalam sinar matahari sore yang sejuk Mahesa Amping dan Raden Wijaya membuka beberapa jurus yang baru dipelajarinya menghadapi Pranjaya. Hadapi serangan Pangeran Pasai, berkata Mahesa Amping sambil menyerang Pranjaya dengan jurus dan gerakan Pangeran Pasai yang nyaris mendekati sempurna. Pranjaya langsung menghadapi serangan itu dengan balas menyerang. Maka terjadilah pertempuran layaknya Pangeran Pasai dengan Pranjaya. Datuk Belang diam-diam mengagumi kepekaan dan daya ingat dari Mahesa Amping. Setelah beberapa jurus mereka berlatih, Mahesa Amping melompat keluar dari arena. Cukup dulu, apakah kamu sudah dapat melihat di mana kelemahannya? Bertanya Mahesa Amping kepada Pranjaya. Pertahanannya begitu rapat, aku belum mendapatkannya, berkata Pranjaya. Kelemahannya adalah pada permainan panjang, kulihat napasnya tidak sekuat tubuhnya, berkata Mahesa Amping. Pancinglah untuk bertanding dengan langkah panjang, serang dan langsung keluar arena, berkata Mahesa Amping. Pangeran Pasai tahan pukulan, berkata Lawe. Ada bagian tubuh yang tidak dapat dilatih, di bawah ketiaknya, berkata Datuk Belang. Benar, itulah salah satu bagian tubuh yang terlemah, berkata Raden Wijaya. Hebat, terdengar tidak jauh dari mereka ada orang yang berkata sambil bertepuk tangan. Tidak jauh dari mereka, sudah berdiri dua orang yang mereka kenal yang tidak lain adalah Raga Suci dan pamannya Bagus Kemuning. Ternyata di sini ada banyak ahli, berkata Raga Suci, sebuah kehormatan telah sampai di kediaman kami, berkata Datuk Belang menghampiri mereka berdua penuh hormat. Sebuah kehormatan bila aku dapat diajak berlatih, berkata Raga Suci. Kami merasa tersanjung bila mana Baginda berlatih bersama di sini, berkata Datuk Belang yang sudah mengenal Raga Suci dan Bagus Kemuning. Aku ingin berlatih dengan orang yang ahli mencuri jurus orang lain, berkata Raga Suci sambil menghampiri Mahesa Amping. Aku tidak bermaksud mencuri, hanya sekedar sedikit mengingat, berkata Mahesa Amping penuh percaya diri yang tinggi terlihat dari kilatan matanya yang menyambar tajam ke arah Raga Suci. Tergetar jantung Raga Suci ketika tatapan matanya beradu pandang. Diam-diam mengagumi Mahesa Amping sebagai orang yang tidak boleh diremehkan. Bersiaplah, berkata Raga Suci sambil tersenyum. Kita hanya berlatih, berkata Mahesa Amping mengingatkan sambil mempersiapkan dirinya. Ingatkan aku bila lupa diri, berkata Raga Suci sambil melangkah menyerang dengan pukulannya yang langsung tertuju ke arah dada. Sebuah pukulan yang cepat. Dengan cepat Mahesa Amping bergeser ke samping langsung menekuk sikunya menyerang ulu hati Raga Suci yang tidak menyangka mendapat balasan serangan dari Mahesa Amping langsung melenting ke belakang. Luar biasa, berkata Raga Suci yang langsung menyerang kembali. Kali ini dengan sebuah tendangan yang meluncur tajam. Mahesa Amping dapat membaca kalau tendangan itu hanya sebuah pancingan. Maka begitu dia bergeser ke samping menghindar, sebuah pukulan telah meluncur ke arah dadanya yang terbuka. Mahesa Amping telah membaca apa yang akan dilakukan Raga Suci, dengan cepat kembali dirinya bergeser memiringkan tubuhnya bersama dengan mengangkat sebuah kakinya menghantam pinggang Raga Suci. Kembali Raga Suci kaget mendapatkan serangan balik yang begitu cepat. Maka dengan sangat tergesa Raga Suci melompat ke belakang. Hebat, kembali sebuah pujian terlontar dari mulut Raga Suci yang langsung kembali menyerang. Demikianlah duel, latihan, antara Raga Suci dan Mahesa Amping berlangsung dengan serunya. Selapis demi selapis nampaknya mereka telah meningkatkan tataran ilmunya. Terlihat pertempuran semakin lama menjadi begitu cepat. Mereka seperti bayang-bayang hitam bergerak saling menyerang di bawah temaram warna bumi yang sudah semakin senja. Perhatikan dengan seksama, mungkin berguna untukmu besok bila saja dapat bertemu dengannya, berkata Raden Wijaya berbisik kepada Pranjaya. Mahesa Amping dan Raga Suci masih terus bertanding semakin sengit. Belum ada tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih saling menghindar dan menyerang dengan begitu cepat.
Hingga pada sebuah serangan berupa pukulan dari raga suci tertuju ke dada Mahesa Amping yang sepertinya dibiarkan saja meluncur deras menghantam dada Mahesa Amping. Des! Bukan main kagetnya raga suci merasakan pukulannya seperti menembus kapas, tenaganya seperti hilang seketika. Mahesa Amping dapat menangkap rasa kaget dari wajah raga suci. Tapi Mahesa Amping tidak menggunakan sedetik kesempatan itu dengan pukulan yang berbahaya, melainkan cuma menggantikannya dengan sebuah sambaran ke arah kepala. Kain ikat kepala raga suci telah berpindah di tangan Mahesa Amping. "Bukankah kita cuma berlatih?" berkata Mahesa Amping sambil tersenyum menyerahkan kembali ikat kepala kepada raga suci. "Terima kasih, hari ini aku dapat teman berlatih yang hebat," berkata raga suci sambil menerima kembali ikat kepalanya. "Maaf, aku belum menanyakan namamu," berkata raga suci sambil mengulurkan tangannya. "Namaku Mahesa Amping," berkata Mahesa Amping sambil menyambut tangan raga suci. Diam-diam mengagumi sikap raga suci yang tidak mudah mendendam, menerima kekalahannya. "Nama yang bagus, mungkin masih banyak lagi orang-orang hebat berkumpul di sini," berkata raga suci sambil memandang Raden Wijaya, Argalanang dan Lawe. Datuk Belang pun memperkenalkan diri Raden Wijaya, Argalanang dan Lawe kepada raga suci dan Bagus Kemuning, tapi merahasiakan asal-usul mereka yang dari tanah Singasari. "Sebuah kehormatan bila saja kalian naik ke pendapa menikmati hidangan malam kami," berkata Datuk Belang ketika Bagus Kemuning dan raga suci bermaksud akan meninggalkan mereka. "Terima kasih, kami takut akan mengganggu perbincangan kalian mengenai pertandingan esok," berkata Bagus Kemuning sambil tersenyum. Bagus Kemuning dan raga suci telah berpamit berlalu bersama tatapan mata segenap yang ditinggalkannya. "Sampai bertemu besok," berkata raga suci yang berbalik badan ketika sudah beberapa langkah. "Sampai bertemu kembali esok di pertandingan," berkata Pranjaya mewakili kawan-kawannya sambil melambaikan tangannya. Dan malam pun akhirnya datang bersama kegelapan. Suara angin terdengar lewat gesekan daun-daun pinang yang banyak berjejer di halaman rumah panggung. Cahaya oncor yang dipasang di ujung kiri dan kanan taman remang menyinari rumput halus yang hijau terhampar rapih di antara bunga kenanga yang tengah merekah berwarna putih dan kuning. "Gerakan raga suci penuh kecerdikan dan muslihat," berkata Mahesa Amping ketika mereka tengah beristirahat di atas panggung pendapa. "Aku sudah semakin mengenal beberapa jurusnya," berkata Pranjaya menanggapi. Dan pagi itu alun-alun istana kembali melimpah dari para penonton yang akan menyaksikan kembali pertandingan di atas panggung. Gemuruh suara sorak penonton ketika mendengar pengumuman undian yang menyatakan bahwa Pangeran Pasai akan berhadapan dengan Pranjaya dari Tanah Melayu. Sementara itu raga suci dari Tanah Pasundan akan berhadapan dengan bangsawan dari Tumasik. Suara bende besar telah dipukul, sebagai tanda pertandingan awal akan segera dimulai. Pranjaya dan Pangeran Pasai telah terlihat naik ke panggung dan saling berhadapan. Seorang penengah tengah menyampaikan beberapa tata cara pertandingan yang didengarkan oleh kedua pasangan yang akan bertaruh di atas panggung itu. Terlihat seorang penengah telah bergeser ke sudut panggung meninggalkan dua orang yang akan bertanding. Gong! Suara bende kembali terdengar sebagai tanda pertandingan telah dimulai. Pangeran Pasai telah memulai serangannya langsung menerjang Pranjaya yang telah siap menerima serangan dengan sigap telah bergeser sedikit menghindar dan langsung menyerang. Sebagaimana yang disarankan oleh Mahesa Amping, Pranjaya melakukan gaya serangan panjang alias menyerang dan menghindar jauh. Pangeran Pasai sepertinya sudah terperangkap dalam permainan panjang itu. Dengan nafsunya mengejar kemanapun Pranjaya bergeser menghindar. Benar apa yang dikatakan Mahesa Amping, Pangeran Pasai itu sepertinya sudah cepat terkuras tenaganya. Sementara itu Pranjaya masih bermain menyimpan tenaganya untuk saat yang tepat sehingga terlihat masih segar bugar. Hingga pada suatu saat yang tepat, dalam sebuah serangan dari Pangeran Pasai berupa sebuah pukulan yang mengarah ke wajah Pranjaya yang tanpa berkedip membiarkan pukulan itu meluncur. Namun begitu pukulan itu nyaris mengenai kepalanya, dengan cepat Pranjaya memiringkan wajahnya. Dan pukulan itu berlalu hanya beberapa inci dari wajahnya, hanya angin yang dirasakan Pranjaya bersuit di depan hidungnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Pranjaya, sebuah bacokan tangan yang terbuka telah bergerak dengan cepat langsung menghajar ketiak Pangeran Pasai yang terbuka. Akibatnya memang sangat fatal. Pangeran Pasai merasakan engsel tangannya terasa mati rasa.
Belum sempat memikirkan apa yang telah terjadi, sebuah tendangan keras telah menghajar bagian antara kedua pahanya. Pangeran Pasai merasakan sesak napas yang tak terhingga. "Tandingan esok," berkata Bagus Kemuning sambil tersenyum. Pranjaya langsung menyalurkan segenap kekuatan pada kedua kakinya. Sebuah terjangan menghantam kembali ke tubuh Pangeran Pasai. Tendangan yang diawali dengan sebuah lompatan dan dilambari tenaga yang besar tidak dapat lagi dihindarkan langsung menerjang dan menghantam tubuh Pangeran Pasai. Boom! Terdengar suara keras menghantam lantai panggung yang terbuat dari lembaran kayu hitam yang kuat. Tubuh Pangeran Pasai yang tinggi besar itu langsung terlempar beberapa langkah terhempas di atas panggung rebah terlentang. Pranjaya tidak segera memburunya. Membiarkan raksasa itu bangkit kembali. Ternyata Pangeran Pasai tidak mampu bangkit kembali. Tendangan terakhir Pranjaya ternyata begitu berat dan keras menghantam tubuh Pangeran Pasai yang penuh berotot itu. 5 orang saksi telah datang memeriksa Pangeran Pasai yang masih terbaring di atas lantai panggung. Perlahan Pangeran Pasai nampak duduk lemah. "Apakah kamu masih akan melanjutkan pertandingan?" bertanya salah seorang saksi. "Aku mengaku kalah," berkata Pangeran Pasai yang masih lemah belum dapat berdiri kembali. Beberapa prajurit telah dipanggil untuk membantu Pangeran Pasai berdiri, memapahnya keluar dari panggung. Seorang penengah dengan suara keras di tengah sorak penonton yang bergemuruh telah mengumumkan bahwa Pranjaya telah memenangkan pertandingan itu. Gong! Suara bende terdengar sebagai tanda pertandingan pertama telah selesai. Sorak-sorai kembali bergemuruh menyambut jagoan mereka Pranjaya. Satu-satunya harapan dan kebanggaan mereka dari tanah Melayu. Gong! Kembali suara bende terdengar menyapu suara gegap gempita menjadi seperti hening. Matahari di atas langit alun-alun istana sudah naik tinggi. Cahaya teriknya seperti membakar setiap tubuh yang berhimpit. Hanya beberapa orang yang beruntung dapat berdiri bernaung di bawah pohon pinang yang banyak mengitari pinggir alun-alun istana. Raga Suci dan seorang bangsawan dari Tumasik terlihat sudah naik ke atas panggung. Dan seperti ayam jago aduan mereka saling menatap mengadu nyali keberanian yang terpancar dari mata saling menusuk ke dalam jiwa masing-masing. Lewat matanya yang agak sipit, bangsawan dari tanah Tumasik itu agak bergidik memandang tatapan mata Raga Suci yang tajam seperti mata harimau yang akan melumatnya. Bangsawan dari tanah Tumasik itu terlihat menghentakkan kembali semangat dan keberaniannya, menutupi kegentaran hatinya yang terjatuh dalam adu tatap mata itu. Suara orang penengah membantu melupakan rasa gentar dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Setelah menyampaikan beberapa tata cara pertandingan, orang penengah itu mundur ke sudut panggung. Gong! Suara bende terdengar sebagai tanda pertandingan telah dimulai. Raga Suci menyerang lebih awal. Lawannya yang sudah kembali kepercayaan dirinya itu pun telah dengan cepat mengelak dan langsung melakukan serangan balik. Rupanya bangsawan dari Tumasik mempunyai gerakan yang begitu cepat, baik dalam mengelak maupun dalam setiap serangannya. Dalam sekejap saja pertandingan itu pun menjadi begitu seru dan sengit. Ternyata mereka berdua sama-sama mempunyai kegesitan yang setara. Sejurus demi sejurus telah berlalu, tidak terasa ratusan jurus telah mereka keluarkan. Selapis demi selapis tataran ilmu mereka telah ditingkatkan. Gerakan mereka semakin cepat hingga tidak mudah diikuti mata wadak biasa. Seperti bayang-bayang yang saling menyambar menyerang. Untuk kecepatan dan kegesitan mereka nampaknya setara, tapi dalam hal kekuatan diri ternyata Raga Suci selapis di atas bangsawan Tumasik itu. Terlihat dalam setiap adu pukulan bangsawan Tumasik itu seperti meringis menahan rasa sakitnya. Kesempatan itulah yang digunakan Raga Suci untuk menekan lawannya. Tidak segan-segan ia menangkis setiap serangan yang dilakukan bangsawan Tumasik itu. Tangan bangsawan Tumasik itu sudah begitu ngilu dan nyeri, tidak berani lagi beradu tangan dan banyak mengelak menghindari serangan juga menghindari beradu anggota badan. Hingga dalam sebuah serangan bangsawan Tumasik itu dengan terpaksa menangkis dengan tangannya. Akibatnya, tangan yang sudah ngilu dan nyeri itu seperti retak tak bertenaga. Serangan lewat pukulan tangan terbuka dari Raga Suci bahkan langsung merangsek sisi dada dari bangsawan Tumasik itu. Buk! Bangsawan Tumasik itu merasakan tulang-tulang dadanya bergetar remuk langsung limbung tergelincir jatuh ke bawah panggung. Terlihat bangsawan Tumasik itu masih terbaring sambil merasakan nyeri di bagian dadanya.
Bersorak penonton menyaksikan akhir dari pertempuran yang seru itu. Sudah dipastikan bahwa Raga Suci telah memenangkan pertandingan itu. Karena di dalam salah satu peraturan bahwa siapapun yang keluar dari panggung, sengaja atau tidak sengaja dinyatakan telah gugur dalam pertandingan. Gong. Sebuah bende berbunyi sebagai tanda pertandingan telah usai. Seperti bayang-bayang yang saling menyambar menyerang. Seorang kepercayaan raja naik ke atas panggung menyatakan bahwa pertandingan akan dilaksanakan kembali esok hari untuk memberikan kesempatan para peserta untuk beristirahat sebaik-baiknya. Sementara matahari telah bergeser sedikit turun tertutup awan putih tebal. Terlihat rombongan terakhir orang-orang yang akan meninggalkan alun-alun istana kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Alun-alun istana telah kembali menjadi sepi menunggu julung pujut rebah di ufuk barat bersama deretan pohon pinang yang terkantuk tertiup semilir angin laut. Senja yang dinantikan pun tiba membelah kebenderangan dalam larut warna bumi yang kabur. Dan perlahan tapi pasti bayang-bayang malam mulai datang menemui panggilan senja untuk membuai bumi yang lelah agar dapat pulas terlelap mimpi. "Silahkan naik tuanku, rumah kami memang tidak berpagar," berkata Pranjaya menyilahkan seseorang di bawah tangga yang tidak lain adalah Raga Suci. "Terima kasih, mudah-mudahan kehadiranku tidak mengganggu," berkata Raga Suci ketika sudah naik ke atas panggung pendapa. "Silahkan bergabung, kehadiran tuanku adalah sanjungan untuk kami," berkata Pranjaya dengan ramah kepada Raga Suci yang langsung duduk bersila bersama. Setelah menanyakan keselamatan dan beberapa hal, Raga Suci langsung menyampaikan maksud kunjungannya. "Kehadiranku di sini adalah sebatas mencairkan perasaanku yang aneh, terutama ketika bertemu salah satu di antara kalian," berkata Raga Suci memulai membuka maksud kedatangannya. "Siapakah di antara kami yang Tuan maksudkan?" bertanya Datuk Belang mulai ikut penasaran. "Anak muda itu," berkata Raga Suci langsung menunjuk kepada Raden Wijaya. "Perasaan apa yang Tuan rasakan terhadapku?" bertanya Raden Wijaya sambil tersenyum. "Aku seperti menemukan kehadiran kakakku di dalam dirimu," berkata Raga Suci kepada Raden Wijaya. Tergetar perasaan Raden Wijaya. "Ternyata ikatan batin ada dan tidak dapat dibohongi," berkata Raden Wijaya dalam hati. "Apakah yang Tuan maksudkan diriku dengan kakak Tuan sendiri?" bertanya Raden Wijaya untuk mengetahui lebih jauh apa yang dirasakan Raga Suci sebenarnya. Terlihat wajah Raga Suci nampak seperti buram. Dari garis wajahnya terlihat tengah mengingat masa-masa yang telah lewat bersamanya. "Aku mempunyai seorang kakak putri lain ibu," berkata Raga Suci mencoba memulai ceritanya. "Meski lain ibu, kami bersaudara saling mengasihi layaknya saudara kandung," berkata Raga Suci melanjutkan. "Ternyata kakak putriku itu tidak berumur panjang, seseorang telah membunuhnya dengan kejam. Sampai saat ini ada perasaan bersalah di dalam hatiku, sebagai seorang adik belum dapat berbakti menuntut balas dan mengungkap siapa di balik pembunuhan itu," berkata Raga Suci. "Hari-hari akhirnya telah mengubur perasaan bersalah itu, aku telah dapat melupakannya. Hingga pada hari kemarin ketika aku diperkenalkan dengan salah seorang di antara kalian," berkata Raga Suci sambil menunjuk dengan tatapan dan anggukan kepala tertuju kepada Raden Wijaya. "Perasaanku kembali teringat kepada kakak putriku yang telah tiada itu," berkata Raga Suci melanjutkan. Suasana pun seperti terhenyak ke dalam kesunyian. Napas sepertinya tertahan ikut merasakan apa yang dirasakan Raga Suci. Semua mata memandang kepada Raden Wijaya yang perlahan datang mendekati Raga Suci. "Maafkan keponakanmu ini paman, akulah putra Ibunda Jaya Dharma," berkata Raden Wijaya sambil rebah bersimpuh di atas kedua kaki Raga Suci. "Sanggrama," berkata Raga Suci menyebut sebuah nama yang merupakan nama asli dari Raden Wijaya. "Benar paman, akulah Sanggrama Wijaya," berkata Raden Wijaya dengan wajah yang tidak dapat menahan haru. "Puji syukur Sang Hyang Karsa yang telah mempertemukan kita," berkata Raga Suci sambil mengusap kepala keponakannya Raden Wijaya. Semua yang hadir ikut terhanyut dalam suasana haru pertemuan dua orang yang terikat dalam ikatan batin, ikatan satu garis darah keluarga. Suasana pun akhirnya terpecahkan ketika dari dalam keluar dua orang kerabat Datuk Belang membawa beberapa hidangan makan malam. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.